Masih bersama saya Alicia Widya, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Mataram sepekan kali ini akan diisi sejumlah peristiwa penting yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Diawali informasi perkembangan kasus operasi tangkap tangan yang melibatkan pejabat di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, tradisi membersihkan embung memasuki musim hujan, bocah hanyut saat bermain, dan diakhiri informasi penangkapan tersangka korupsi kur sapi oleh Kejati NTB. Semuanya terangkum dalam berita sepekan berikut ini. Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram menggeledah ruang Kepala Bidang SMK di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB pada Jumat sore. Penggeledahan itu sebagai tindak lanjut atas pengungkapan dugaan kasus pemeriksaan yang melibatkan ASN berinisial MS yang menjabat sebagai Kepala Bidang SMK di kantor tersebut. Usai menggeledah ruang kantor, polisi membawa 4 kardus berisi dokumen yang diduga berkaitan dengan pembangunan sejumlah bagian fisik di SMKN 2 Mataram senilai 1,3 miliar rupiah. Polisi telah menetapkan MS sebagai tersangka dugaan pungli kepada rekanan penyedia bahan bangunan pada proyek pembangunan SMKN 3 Mataram. Ratusan warga Desa Aibuka, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah menggelar festival bekerase dengan turun menangkap ikan beramai-ramai di embung desa setempat. Bekerase atau menguras embung dilakukan warga setiap memasuki musim penghujan yang sekaligus dihajatkan untuk membersihkan embung dari sampah secara bergotong royong. Tanpa dikomando, ratusan warga langsung terjun ke embung yang sudah dikeringkan dengan membawa aneka peralatan seperti serot dan jaring untuk menangkap ikan yang ada di dalamnya. Warga secara perorangan atau kelompok berlomba-lomba untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya untuk dibawa pulang sebagai lauk keluarga. Bocah bernama Asila Ausi Zahra, 7 tahun, hilang terseret arus banjir di saluran irigasi di Desa Dadarase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur pada Senin sore. Peristiwa naas itu terjadi saat korban bersama sejumlah rekannya bermain pancing-pancingan. Karena kurang berhati-hati, korban terpeleset dan terjatuh ke saluran hingga terseret air yang cukup deras. Melihat korban terseret, Maulana sempat berusaha menarik tangan korban namun terlepas karena licin. Tim SAR gabungan yang tiba di lokasi langsung turun melakukan pencarian dengan menyusuri saluran tempat korban terjatuh hingga ke sungai. Hingga Kamis siang, keberadaan korban belum ditemukan dan tim SAR masih melakukan pencarian lanjutan. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menangkap tersangka dugaan korupsi kredit usaha rakyat tahun 2021-2022 yang dikeluarkan Bank Syariah Indonesia BSI Pejanggi Cabang Mataram Selasa malam. Tersangka bernama Sidik Maulana, merupakan anggota DPRD Lombok Tengah tahun 2019-2024, ditangkap di rumahnya di wilayah Batu Kliak. Penangkapan tersangka karena dinilai mangkir dari panggilan penyidik Kejati NTB. Sebelumnya Kejati NTB juga telah menahan Mahruf, anggota DPRD NTB, dengan kasus yang sama dengan peran sebagai penyedia bibit sapi.
Perbuatan tersangka menyebabkan kerugian negara mencapai 8,3 miliar rupiah karena dana tersebut tidak sampai ke masyarakat. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Listia Widya dan segenap kru SSJ yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.